Saya hadir. Di mute ya semuanya yang masing-masing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah subhanahu bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazila wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali di sore hari ini. Di sini hujan deras sekali, jadi nggak begitu kedengaran suara ya. Di sini Ya. panas Pak Oh, di Ustadz. sana panas. Masya Allah. Ya, semoga semuanya bi khair wa afiyah semua. Allahumma amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk di ayat selanjutnya, kita murojaah dulu dari Tamrin 5, ya, Tamrin 5 ya. Ya, jadi meskipun PR-nya sedikit, tapi memang kita disuruh merubah isim menjadi fi'il ya. Dan itu sama dengan ketika kita mentasrif gitu ya. Ya, jadi meskipun hanya satu, tapi seakan-akan tidak disuruh untuk mentafsis sederet istilahi gitu ya. Ya. Ini terkait dengan al-waladuna imun. Nah, imun ini berarti seperti fa'ilun ya. Nah, dia seperti fa'ilun. Nah, itu nanti madinya fa'ala. Ini berarti madinya nama ya. Namanya namu. Nah, kalau nama pakai madi aman ya. Nah, kalau mudhari berarti yanamu. Dia tidak yanumu ya, yanamu. Ya. Jadi nama yanamu ya, itu mudhari'nya. Pakai yang mana ya Pak ya? Pakai fa'ala yang apa contoh? Oh ya, itu nanti seperti kalau di tasrif nanti berarti ada di grup fa'ala, di fa'ala yaf'alu gitu ya. Fa'ala Babnya berarti bab yaf'alu. 3. Betul. Ya, Oh, yang kalau 3. kita ambilnya di bab 1 nanti hasilnya bisa salah. Jadi ambilnya berarti di bab 3. Apa? Ya, betul di bab 3 ya. Ya, nanti ada nama yanamu di sana. Ada yang model begitu. Ya. Nama yanamu. Di buku apa Ustaz? Ya. Di buku apa? Di buku Sorof. Oh, Sorof. Kalau kita cek buku Sorof, kita nanti mendapati ada Thulathi Mujarrad yang di situ ada 6 bab ya. Ada bab 1 sampai 6. Nah, itu nanti terkait dengan harokat ya. Jadi kalau bab 1 fathul dhammin. Ya. Nah, kalau nanti di bab 3, nah itu nanti terkait dengan nama yanamu. Hanya saja di ya ini kalau di buku tasrif kita tidak benar masuk di bab. Contohnya nggak ada Pak di nomor 3. Oh ya, tidak ada contohnya. Nanti kalau di bab 2 kita mendapatkan saro yasiru kasra. Jadi begini, kalau bab 3 kan fathatani ya. Jadi madinya fathah, mudhari'nya fathah. Ya. Karena sama-sama fathah berarti beda dengan bab 1. Kalau bab 1 kita akan buat misalnya gitu ya. Tapi kalau bab 3 dia nalayanalu misalkan ya. Nanti kalau yang bab 2 fathu kasrin contohnya saroyasiru. Jadi di mudhari'nya yang berbeda gitu ya. Ada yang mudhari'nya pakai dhamma, ada yang pakai fathah, ada yang pakai kasrah. Nah, untuk nama yanamu ini dia yang pakai fathah ya. Kalau kita pakai madi aman gitu ya. Kalau pakai madi aman karena masih nama gitu ya. Ya, kalau mudhari memang mesti yanamu, dia tidak boleh yanumu karena kalau yanumu nanti dia dianggap bab 1. Dianggap dia fathul dhammin gitu ya. Ya, itu pelajarannya agak lama, mungkin ada yang agak lupa-lupa gitu ya.
Nah, itu pelajaran sorof yang dulu, gitu ya. Jadi ada yang 6 ketiga bab itu itu. yang fa'ala yaf'alu. Betul, yang ketiga yang fa'ala yaf'alu, betul. Nah, 100. cuma contoh yang ajwaf tidak ada di bab 3, jadi bab 3 tidak ngasih contoh ajwaf ya. Tapi kalau kita kasih itu ada namanya namu, itu boleh masuk di situ. Nah, itu nanti binanya ajwaf ya. Saya masih apa ya? Oh iya, nah, itu di bab 4 juga ada itu. Ada contohnya, ada khofa ya khofu. Dia ya, Khofa ya khofu. ya. Oh Jadi ya, kalau di bab khofa 4 dia ada khofa ya khofu. Jadi dia di situ dikasih contoh di bab 4. Dan ini karena mudhari'nya sama-sama fathah sehingga dianggap sama itu ya. Aslinya bab 4 di kasru fathin. Jadi madinya kasrah, mudhari'nya fathah. Ya. Ya, jadi kalau lihat di bab 4 nanti bab 4 ada contoh khofa ya khofu gitu ya. Nah, itu sama dengan nama ya namu. Sama dengan yang ha ijun juga ya, Pak? Ya. Yang nomor 2 gimana, Pak? Ya, yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ha ijun ya. Ya. Nah, ini haja. Ya, Haja. ini ya. Jadi ini kalau kita masih pakai haja berarti aman ya. Jadi kalau nomor 1 itu bisa nama juga bisa, Bu ya, Pak? Oh iya, bisa nama bisa. Jadi kita mau pakai madi boleh, pakai mudhari boleh. Jadi yang nomor 2 itu pakai kelompok yang mana, Pak? Punya saya dibetulkan ya huju itu pakai yang mana? Oh bisa. Kalau untuk yang kedua bisa. Ya, jadi yang pertama dengan kedua dia berbeda. Kalau yang kedua dia bisa. Ya, nanti kalau yang kedua berarti dia masuk di bab 1 gitu ya. Kalau bab 1 nanti seperti kola yakulu. Begini, kalau kita ingin memastikan ini pasangan bab ini kan terkait dengan yang ada di kamus ya. Memang yang paling pas kita ceknya di kamus karena kita kan hanya cek madi mudhari saja. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah ketemu akar katanya, nah misalkan kita mendapati nama gitu ya. Ya, atau kita mendapati non misalkan waw mim gitu ya, mendapatkan 3 huruf. Nanti kita cek di kamus kita akan dapati kejelasan madi dan mudhari'nya. Jadi madi mudhari' itu lebih pas kalau kita cek di kamus ya. Kalau di tasrif ini kan kita hanya mendapati contoh tasrif saja terkait tasrifnya. Tapi kepastian tandanya dia masuk bab berapa, memang di kamus itu yang paling valid gitu ya. Ini di kamus Ustadz, nama ya namu yauman. Nauman ya, nama ya namu nauman ya, itu di kamus seperti itu. Kamus Ya. apa itu Pak Maswar? Oh boleh kamus apa saja, Kamus bisa Mahmud Yunus bisa, Muhammad Yunus Munawir ya, bisa. lebih simpel, Mahmud Bu. Yunus ya? Kalau punya Pak Mazwar kamusnya apa? Muhammad Yunus, Pak. Oh, Mahmud Muhammad. Yunus ya. Muhammad apa Mahmud Pak? Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Ya kalau Mahmud Yunus ketahuan ya mudhari'nya itu tampak sekali misalkan nama ya namu. Tapi kalau untuk di Munawir mudhari'nya dikasih harokat tanda. saja ya. Harokat Ya, saja. jadi kalau nama ya namu nanti cuma ada nama kemudian berikutnya ini apa fathah gitu ya. Fathah ya. Fathah. Ya begitu saja. Jadi dia akan dibaca nama ya namu. Kalau misalkan kola di Munawir itu mudhari'nya pakai dhammah gitu ya. Jadi nanti kola yakulu membacanya. Ya, kalau saro yasiru di Munawir dikasih kasroh langsung gitu ya. Jadi dibaca saro yasiru. Jadi memang di Munawir itu hanya ditunjukkan harokatnya saja. Nah, kita mentasif sendiri ya. Kalau di Mahmud Yunus ditunjukkan beserta tulisannya gitu ya. Jadi lengkap nama ya namu, sona yasunu lengkap seperti itu. Nah, tadi untuk memastikan harokat atau bab kita tadi lebih baik membuka kamus gitu ya. Ya, Ustaz, kita cara kalau buka kamus ini nggak ngerti Ustaz. Saya ini juga punya Mahmud Ustaz. Oh ya, kalau kita buka kamus kita ingat ya dulu pelajaran kita itu kalau kita buka kamus kita pastikan 3 huruf dulu. Ya. Kita coba ya. Ya, misalkan kita mendapati ada kitab gitu ya. Berarti kita buka kaf, ta dan ba gitu ya. Kaf, ta dan ba seperti itu. Kalau kita mendapati ada kata qiraah gitu ya. Berarti kita akan ambil
kof, ro, hamzah. Gitu ya. Oh, Ya, jadi jadi kita baru bisa cek kamusnya. clue-nya kita ambil yang di kopnya dulu ya Ustaz ya. Betul. Jadi Oh, kita baik, ambil akar katanya. Kalau Ya, kita ya, dapat ya. masjid, misalkan masjid, dicari di mim kan tidak mungkin ya. Jadi Ya. masjid berarti kita ambil sin, Sajadah. jim, dan dal. Sajadah, Sajadah ya, nanti kata ketemu di dasarnya ya. situ. Baik, Ya. baik. Nah, untuk Jadi memastikan dia dia ya. sajadah ya judu pakai Ya. dhammah, nah itu di kamus valid semuanya. Gitu ya. Baik, baik, baik. Jadi yang kita Ya. lihat tadi cara kata dasarnya, terus Ya. huruf pertamanya ya. Huruf Ya. pertama kata Nah, dasar tadi ya. ya, nanti ceknya di kamus gitu ya. Nanti ya. kalau itu mu'annas kita tambahkan sendiri. Ya, Nah, dia baik. mu'annas atau bukan gitu ya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga itu musyrikotun. Nah, kalau kita mendatangi Iya. musyrikotun, ini berarti dia nanti kalau kita wazankan berarti seperti muf'ilatun gitu ya. Ini isim fa'il, kalau dia pakai dhammah di depan, jadi kita jangan bingung dengan tonnya ya. Ini seperti musyrikun gitu pakai dhammah. Kalau pakai dhammah berarti kecenderungannya nanti mudhari'nya juga dhammah. Berarti dia asyroko yusyriku gitu ya. Ya, nanti tinggal kita mu'anaskan saja tusyriku gitu ya. Tapi kalau kita bikin dia syaroko tidak pas ya. Kenapa nanti kalau syaroko isim fa'ilnya itu syarik gitu ya. Kalau syaroko itu syarik. Kalau kita bikin syarokot isim fa'ilnya syarikoh gitu ya. Nah, tapi karena ini musyrikoh, pokoknya kalau kita mendapati isim fa'ilnya itu dhammah depannya, berarti dia identik dengan mudhari' yang dhammah gitu ya. Nah, mudhari' yang dhammah itu bahasanya af'ala yuf'ilu begitu ya. Nah, itu yang Ya, mudhari'nya asrokat, dhammah. asrokat ya Ustaz. Iya betul. Jadi kalau kita baik mati berarti asyrokot begitu ya. Nah, kalau Ini kan ada berarti sambungannya tusyriku. syamsu itu katnya tuh mati atau asrakata syamsu. Oh, kalau disambung asyrokotis syamsu. Tish. Asyrokotis syamsu. Jadi Ya, kita kalau itu aslinya sukun ya. nulis Aslinya asyrokot asyamsu gitu ya. Tapi kalau mau diwasolkan asyrokotis syamsu. Jadi mudah gitu Ustaz. Ya. Jadi mudah Ustaz, jadi mudah. Oh tidak, dia tetap jadi fi'il fa'il. Cuma Oh. tadi jadi asyrokot yang aslinya sukun itu kan tak ta'nif ya. Karena kalau kita boleh membaca wasol, maka tak sukunnya dihidupkan dengan kasroh. Asyrokotis syamsu. Nah itu dipersilahkan ya. Kita mewasolkan bacaan diperbolehkan. Tapi bukan berarti mudhof ilaih ya. Jadi asyamsunya masih dhammah, masih fa'il. Ya. Jadi berarti kalau polanya af'ala berarti ini udah mazid 1 ya Pak? Oh iya betul. Jadi ini isim fa'ilnya kan musyrikoh ya, pakai dhammah. Jadi kalau dia masih thulathi mujarrad itu mudah diidentifikasi fa'il. Isim fa'ilnya kan fa'il, hanya begitu saja ya. Karena ra-nya dhammah ya. Kasrah pakai musyrikatun. Ya. Jadi yuf'ilu. Ya, yuf'ilu. Ya. Identik dengan yuf'ilu. Jadi af'ala yuf'ilu. Iya. Hanya Pak Ustaz. Iya. Iya silakan. Iya silakan. Kalau misalnya kita pakai bentuk fiilnya itu berlainan dengan bentuk isimnya, apa boleh Pak? Misalnya ini matahari itu terbit. Ya. Kemudian kita pakai bentuk fiilnya matahari itu bersinar. Boleh, Pak? Beda. Pakai kata lain maksudnya? Ya, pakai kata lain. Contoh Arabnya coba. Seperti begini, anak itu tidur. Yang mirip dengan tidur itu berlari misalnya. Bisa nggak, Pak? Oh, ini kan mengambil dari khobar ya. Jadi khobarnya itu kita rubah jadi fiil. Nah, itu perintahnya seperti itu. Jadi jadi bentuknya harus dari dari khobarnya. Ya, Pak, ya? Dari soal. Betul, dari soalnya. Ya, jadi kita meskipun tadi ada kemiripan bahasa di situ, tapi kalau dia berbeda kata nanti jadi dianggap tidak pas ya. Tidak pasnya karena tidak merubah dari isim yang ada pada posisi khobar. Jadi khobarnya yang kita rubah menjadi fiil, ya. Ya. Ya, jadi nomor 3 ini asyroko yusyriku, gitu ya. Isim fa'ilnya musyrik, ya.
Ya, ya, di sini musyrikoh karena asyamsu. Nah, jadi nanti kita pakai asyrokot atau tusyriku gitu ya. Ya, asyrokot atau tusyriku. Nah, sekarang nomor 4 alkitabu nafi, ini berarti nafi seperti fa'il itu ya. Nah, ini nafa'a. Kita boleh pakai mudhari' yanfa'u. Nafa'al kitabu atau yanfa'u al-kitabu. Nah, boleh, ini sudah rata-rata benar ya. Jadi nomor 2, nomor 4 rata-rata sudah benar. Nomor 5. Nah, nomor 5 juga benar semua. Tapi kenapa kok 5-nya kok tidak di ini ya? 3-nya punya inspirasi dari nomor 5 gitu mestinya ya. Nah, jadi kalau al-hujratu mudlimah ini juga adlamat gitu ya. Adlamat bisa atau tudlimu. Nah, kalau tudlimu berarti kita sudah punya inspirasi dari mudlimah gitu ya. Ini kan isimnya persis seperti musyrikoh wazannya. Ya. Jadi kalau kita mudlimahnya itu kenapa? Beda soalnya. Kalau di buku saya anak itu pemalas. Oh gitu. Ya. Oh berarti kasalah ya. Ya, kasalah. Yak salu. Yak salu waladu. Oh, yak salu waladu, benar ya. Kalau dia berarti mudzakkar ya. Kalau ada yang pakai al-hujratu mudlimah berarti dia adlamat al-hujratu. Kalau diwasolkan adlamatil hujratu. Atau kalau mudhari tudlimu al-hujratu gitu ya. Jadi dia nomor 5 ini mirip sekali dengan nomor 3 kalau soalnya sama muannas ya. Kalau seperti punya Belvia berarti memang beda gitu ya. Pakai kata kaslan ya. Nah, kalau nomor 6 ini mirip sekali dengan nomor 4. Ya. Al-matoru kathirun. Jadi ini kathuro. Kita boleh pakai mati kathuro atau yakturu. Dia kalau disorof termasuk bab 5. Cuma di sini kalau kita cari-cari di sorof itu pasti agak ribet gitu ya. Yang paling sederhana itu kita cek di kamus. Karena kamus memberikan kepastian tanda harokat, madi dan mudhari'nya. Nah, kalau di sorof kan kita harus cari-cari satu-satu dulu gitu ya. Kalau di kamus enak karena yang kita cari langsung ketemu. Ya, kita mencari kaf, fa, ro langsung ketemu ya. Kalau di sorof kan tidak begitu ya. Ya, jadi kita hanya cek-cek saja di bab-babnya. Tapi kalau di kamus memudahkan buat kita karena kita cek kata asal gitu ya. Sehingga nanti di kamus ada 2 Ustadz. Kenapa? Di kamus ada 2, kasura sama kasara. Ya. Kalau kasara itu melebihi, beda artinya, bukan banyak. Ya. Ya. Itu nanti seperti hasibah ya. Ya. Itu juga seperti itu. Ada mudhari'nya yahsabu, ada mudhari'nya yahsibu. Ya. Ya, nah ini karena nomornya cuma ada 1-6 dan kita ingin ada PR yang model begini sekali lagi karena tambahan 6 itu nanti sebaliknya ya. Jadi kita ambilkan dari tambahan 4 gitu ya. Jadi PR kita seperti tambahan 5 ini, tapi kalimatnya kita ambil dari tambahan 4 karena di tambahan 5 sudah habis ya 1-6. Coba kita cari Kalau di tambahan 4 kita pilih nomor 1 ada al-ma'uroikun gitu ya. Nah, nomor 1, nomor 3. Dibikin jadi apa? Ya. Nanti dibuat sendiri. Tapi kita pilih ini yang dijadikan PR di tambahan 4 ini nomor 1, nomor 3, nomor 8, 9 dan 10. Ya. Nomor 1, nomor 3. 1, 3, satunya 8, air itu 9, jernih. 10. Ya. Al-ma'u. Ya, nomor satunya al-ma'u. dibaca bahasa ininya. Ya, saya baca ya. Nomor Karena beda-beda. Oh, beda-beda. Nomor 1 al-ma'u ikun. Semuanya sama ya? Sama. Ya. Sama. Sekarang berikutnya nomor 3 al-bardu qorisun. Sama enggak? Sama. Al-bardu qorisun. Ya, berarti nomor 1, 3. Sekarang kita cek nomor 8. Az-zujaju maksurun. Sama enggak? 8. Az-zujaju maksurun. Sama ya. Ya, Ya, sama berarti sama. 8 juga. Yang ke-9 al-kitu ja'i'un. Al-kitu ja'i'un. Sama.
Ya. Kalau sama berarti 9 juga. Yang terakhir yang ke-10, nomor 10, an-nawafidu mufattahatun. Sama tidak? Sama Ustaz. Sama. Ya. Kalau sama berarti itu 5 nomor itu ya. Ya, nomor 1, 3, 8, 9, 10. Nah, itu nanti kita kerjakan seperti tamrin 5 gitu ya. Jadi itu 5-5-nya jumlah ismiyah, kita rubah jadi jumlah fi'liyah seperti kemarin. Ya. Nomor berapa, Pak? Nomor 1, 3, 8, 9, 10. Ya. Nah, Jadi nanti 5, biar Ustaz, ya. biar Jadi tidak 5. bingung, tidak perlu buka solv, tidak apa-apa, tapi yang penting buka kamus gitu ya. Karena kita kan perlu madi atau mudhari'nya gitu ya. Ustaz berarti 5 ya. Ya, 5. Ya, 5 baik. soalnya 5. Ya. Bikin jadi fi'il Ya. ya. 1, 3, 8, 9, 10. Ya, jadi jumlah fi'il ya Ustaz ya. Ya, jadi itu 5-5 jumlah ismiyah dirubah jadi jumlah fi'liyah persis seperti di tamrin 5 gitu ya. Ya. Ya, seperti yang kemarin. Ya Ustaz. Ya, nah ini tamrin 5 ini yang dapat 100 cuma Bu Suna saja. Iya memang. Hebat. Yang hebat, Bu. Yang Pak paling Ustaz. rendah saya Ustaz. Ya. Yang lain salah 1, saya salah 2. Ya. Pak Ustaz. Ada salah 1, ada salah 2 ya. Iya, Pak itu saya kan padahal Ya. udah lihat itu nomor 3 sama nomor 5, perasaan saya udah tulis doma. Lah, kenapa masih fathah? Di perasaan saya sih doma. Karena kan tinggal nyontek gitu sebenarnya. Gitu ya. Kenapa jadi Iya. fathah? Begitu Kadang-kadang ditulis, ketika dipindah dia berubah harokat ya. iya. Itu yang saya nyesel sendiri. Lah, kenapa jadi dia fathah? Harusnya kan doma. Ya udah. Kalau ini juga Ustaz, saya salah ya. Yang nomor 4 itu nafa'ah. Karena kan ada di itu ilman nafi'ah. Kan ilmu yang Iya. bermanfaat Ustaz. Jadi Iya. saya pikir nafi'ah. Ternyata nafa'ah. Ya. Ya. Kan ilmu Kalau nafi'ah kata-kata ilman nafi'an itu aslinya ilman nafi'an gitu ya. iya, ilman Ya. nafi'an ya. Ya. Nah, dia nafi ini kan isim fa'il ya, seperti Iya. fa'il. Jadi Iya. nanti kalau dimatikan ya nafa'a, bukan nafa'a. Nanti kalau nafa'a nanti isim fa'ilnya beda. Kalau kita tasrif nafa'a yunafi'u munafi'atan. Nah, nanti munafi'unmu gitu ya, isim fa'ilnya. Munafi'un. Ya. Jadi kalau yang matinya nomor kita buat nafa'a panjang, isim fa'ilnya nanti jadi munafi'un. Ya. Tapi kalau isim fa'ilnya nafi'un saja, berarti dia nafa seperti fa'ala. Ya, jadi kalau fa'ala isim fa'ilnya fa'ilun, kalau mufa'ilun isim fi'il madinya ini fa'ala. Ya, kalau muf'ilun fi'il madinya af'ala. Ya. Ya, pokoknya kalau ada isim yang awalnya dhamma itu harus dicurigai gitu ya. Biasanya kecurigaannya akan kembali ke rubai gitu ya. Nah, karena yang dirubai itu mudhari'nya rata-rata dhammah. Ya, karena jumlah hurufnya di mudhari' rubai itu sama dengan thulathi mujarrad, sama persis ya. Yang membedakan harokatnya saja. Ya, yang membedakan harokatnya. Ya. Ini ada satu yang gitu nih Ustaz, mufattahatun. Ya. Ya, nah itu harus curiga itu kalau dhammah ya. Jadi tidak boleh disamakan dengan yang biasa-biasa gitu ya. Apalagi jumlah hurufnya beda ya. Kalau kita hitung dia paling banyak di antara yang lain. Ya. Kalau maksurun bukan ya Ustaz? Kalau maksurun itu seperti biasanya saja. Ada fa'ilun, ada maf'ulun ya. Fa'ilun, maf'ulun. Nah, maf'ulun itu kawannya fa'il ya, tetangganya. Oh iya, Ya, maf'ul. jadi ya artinya madinya sama dia. Fa'ala yaf'ulu, nanti fa'ilun maf'ulun, meskipun dia tampak banyak huruf-hurufnya ya. Tapi kalau mufattahatun ini tampilannya sudah beda sendiri. Depannya sudah dhammah, tengahnya ada tasydidnya gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau mencari madinya berarti yang seperti itu gitu ya. Nanti kita cari wazannya juga isim maf'ulnya yang model begitu, yang harokatnya seperti itu.
Ya, sekarang kita masuk di 14 ya, ayat 14 ya. Suratnya saya lama nggak ikut ya, maaf. Nah, surahnya Ar-Ra'd itu ya. Ar-Ra'd. Ya, ini ya, Ar-Ra'd. Nah, Ar-Ra'd. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Mazwar, ayat 14, lahu da'watul haqq. Ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu da'watul haqq. Lahu baginya da'watun doa al-haq yang benar. Walladina yad'una min duni, dan orang-orang yang yad'una mereka menyembahnya min duni dari selain dia, selain Allah, la yastajibuna, mereka tidak dapat memperkenankan lahum bagi mereka bisyai'in sesuatu illa kabasid, kecuali seperti orang yang membuka kafaihi, dua telapak tangannya, ilal ma, ke dalam air, litabluga, agar sampai fahu wa ma huwa bibalighi, agar sampai fahu, mulutnya, wama, dan tidak dia sampai kepadanya, bibalighi, wama doa, dan tidak doa al-kafirin, orang-orang kafir, illa, kecuali fi dhalal, dalam kesesatan. Ya. Lahu da'watul haqq, ya, baginya atau kepadanya doa yang hak. Ya, jadi Allah punya hak untuk kita berdoa padanya dengan doa yang hak, yang benar ya. Walladzina yad'una min dunihi, sedangkan orang-orang yang memohon pada selainnya, la yastajibuna lahum, maka yang lainnya itu atau tuhan-tuhan mereka tidak mampu menjawab atau tidak mampu mengabulkan permintaan mereka bisyai'in sedikit pun. Illa kabasidi kaffai, kecuali bagaikan basidi kaffai, orang yang membuka kedua telapak tangannya, ya, ilal ma, ya, dia celupkan ke dalam air, liyablughufah, untuk atau agar sampai ke mulutnya, maksudnya agar air itu sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, dan dia atau air itu tidak mungkin sampai ke mulutnya. Ya, kita bisa bayangkan ya, orang kalau menciduk itu kan harus begini tangannya ya. Nah, ini dia melebarkan tangannya, dua tangannya begini, dia mau ambil air, mau minum, bagaimana mungkin akan bisa gitu ya. Ya, kalau dia ambil martabak mungkin gitu ya, model begini. Tapi kalau ambil air begini tidak mungkin gitu ya. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, doa mereka, permohonan mereka ternyata fi dhalal, ya, dalam kesesatan terus gitu ya. Ya, nah ini yang tentunya makin berbahaya gitu ya. Ya, jadi tidak doanya orang kafir, tidak berdoa saja berbahaya, apalagi ketika mereka berdoa dan doa mereka adalah fi dhalal, dalam kesesatan ya, bukan dalam kebaikan. Ya. Ya, berikutnya masuk di ayat 15, Buken, silakan. Walillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, dan kepada Allah bersujud siapapun di langit dan di bumi. Tauhan wa karhan wa zilaluhum, dan bumi atas kemauan sendiri dan terpaksa, dan bayang-bayang mereka. Kalimatnya atas kemampuan sendiri dan terpaksa, dan bayang-bayang mereka, bil hudui wal asol, di waktu pagi dan petang. Ya, walillahi, dan milik Allah. Di sini nanti milik Allahnya, kalau kembali pada jumlah ismiyah nanti bisa kita balik ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi
barusan Ya. sempat Wa bisa. dilaluhum, dan bayangan Iya, mereka iya. yasjudulillah, bersujud pada Allah. Ya, jadi seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi beserta bayangan mereka bersujud pada Allah. Tau'an wa karha, dengan ketaatan atau dengan terpaksa. Bil wudu wal asal, di waktu pagi dan petang. Ya, jadi ini kembali pada seluruh yang ada di langit dan di bumi, itu bahkan bayangan mereka pun sujudnya pada Allah ya, ketaatannya pada Allah. Baik mereka itu dengan sukarela atau dengan keterpaksaan, yang jelas itu semua pada Allah. Ya, baik di waktu pagi dan petang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak akan ada seorang yang Allah berikan akal ya, tapi ternyata mereka tidak bersujud pada Allah, mereka tidak taat dan patuh pada Allah ya. Ya, karena di sini kita dapati bahwasanya dia mau dengan taat atau dengan terpaksa ya pada Allah, bukan pada yang lainnya. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika merasa terpaksa tidak boleh kemudian dia meninggalkan gitu ya. Ketika dia merasa terpaksa tetap dia harus menguatkan usahanya itu gitu ya. Karena kalau ada orang yang merasa daripada terpaksa mendingan tidak, nah itu nanti dia tidak akan pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sehingga terapinya tidak ada gitu ya. Nah, setiap kali dia merasa terpaksa kemudian dia tidak melakukan, maka pada akhirnya dia meninggalkan semua yang mestinya dia lakukan ya. Nah, kalau dia awalnya terpaksa, ketika diterapi terus gitu ya, nanti lama-lama insya Allah dia akan terbiasa gitu ya, dan lama-lama perasaan terpaksa itu akan berangsur-angsur hilang gitu ya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-16 ya. 16 ini karena panjang, kita sampai di ya naf'a wal dharra ya, sampai pada dharron ya. Jadi sampai di dharron itu wakaf yang kedua. Nah, silakan Bu Siti Ainul dari Kul. Ya, ayat Ada 16 dari suaranya. Kul ya. Di unmute dulu Bu. Unmute suaranya Bu ya. Oh ya. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul marrabbus samawati wal ardi. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Naf'an wala darar. Manfaat dan tidak mudarat. Ya. Kul marrabbus samawati wal ard, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan yang menguasai seluruh langit wal ardi dan bumi? Ketinggalan Kulillah. satu ini. Ya, katakanlah itu adalah Allah ya. Qul afattakhadtum min dunihi awliya, katakanlah Muhammad, tapi mengapa kamu sekalian menjadikan pelindung-pelindung selain daripadanya? La yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra, yang mereka tidak mampu untuk mendatangkan manfaat bagi mereka dan juga tidak mampu menahan madarat. Ya. Ya, jadi kalau ada orang bertanya siapakah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, maka dikatakan itu adalah Allah ya. Nah, tapi kemudian mengapa orang-orang yang ingkar itu mereka menjadikan pelindung-pelindung selain daripada Allah? Yang pelindung-pelindung itu tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat bagi mereka dan juga tidak bisa mencegah madarat yang datang pada mereka. Ya, nah kalau kalimat ini tentunya diimplementasikan oleh Nabi Ibrahim ya pada kaumnya di saat mereka bertanya siapakah yang menghancurkan berhala-berhala ini. Nah, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, oh tanyakan saja pada berhala yang paling besar itu. Ya, jadi sehingga mereka marah dengan mengatakan tidak mungkin kami bertanya padanya. Dia tidak mungkin bisa bicara. Nah, disitulah mereka terjebak ya. Kalau tidak bisa bicara, kenapa kalian sembah ya? Kalau tidak pernah bisa memberi, mengapa kalian meminta padanya? Nah, jadi artinya mereka terjebak dengan jawaban mereka sendiri. Ya, dan ini yang tentunya manusia ketika mereka disadarkan, sebetulnya mereka mampu gitu ya menggali itu. Tapi ya tadi terkait dengan hidayah ya. Ada yang kemudian ingin menutupnya lagi gitu ya. Jadi sebetulnya mereka kaum Nabi Ibrahim sudah tersentak sadar di saat itu, tapi hanya sekejap ya. Nah, setelah itu mereka tertutupi dengan amarahnya. Ya, jadi kesadaran mereka tertutupi dengan amarahnya sehingga mereka
makin memuncak amarah mereka, ya, dan kemudian membakar Nabi Ibrahim, ya. Ya, berikutnya kita lanjutkan di ayat 16 ini dari kul hal yastawi. Ya, dari kul, ya, silakan Pak Abid, silakan. Kul hal yastawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah sama orang buta dan orang yang dapat melihat? Am hal tastawidz dzulumatu wan nur, atau apakah sama gelap gulita dengan cahaya terang benderang? Am ja'alu lillahi syuraka olaku, dan cahaya terang benderang, atau ja'alu, mereka menjadikan bagi Allah beberapa sekutu. Khalaku kaholkihi fatasyabaha bahal kholku alaihim, seperti ciptaannya melalui serupa ciptaan atas mereka. Kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah Muhammad, apakah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat? Tentunya tidak akan sama, ya. Jadi meskipun tidak ada jawaban di sini, tapi dipastikan orang yang membaca kalimat ini atau ayat ini pasti mereka akan mengatakan tidak akan sama. Am hal tastawid dzulumatun nur, ataukah sama antara kegelapan dan cahaya? Pasti tidak, ya. Am ja'alu lillahi syuraka, ataukah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Kholaqu ka kholqihi, mereka menciptakan sebagaimana ciptaannya. Fatasyabahal kholqu, kemudian ciptaannya mirip alaihim atas mereka, atau sama atas mereka. Nah, ini juga merupakan pertanyaan juga, ya, dan dipastikan tidak akan mungkin. Jadi tidak mungkin sekutu-sekutu mereka menciptakan ciptaan seperti yang Allah ciptakan, ya. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan Dia adalah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, ini menunjukkan bahwa Maha Esa tidak ada yang lainnya yang mampu melakukan itu. Kalau qahhar ini menunjukkan bahwasanya Allah punya keperkasaan, ya, jadi bisa menimpakan siksa pada mereka-mereka yang berbuat keingkaran atau yang berbuat kesyirikan, ya. Jadi ditutup dengan kalimat untuk mengingatkan mereka, ya, agar mereka mentauhidkan Allah dan mereka juga takut dengan adabnya, ya, dengan kalimat wa huwal wahidul qahhar. Ya. Ya, jadi ini termasuk metode dalam tadi, ya, salah satu di antara metode dalam dakwahnya. Jadi artinya orang itu tidak selalu mereka akan diberikan tausiah-tausiah yang tadi satu arah, gitu, ya. Ya, suatu saat juga bisa dengan dua arah. Artinya mereka ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, gitu, ya. Ya, jadi artinya kita bisa bertanya, gitu, ya, sehingga mereka akan memiliki jawaban. Meskipun mungkin mereka tidak menjawab, tapi minimal hati mereka akan bisa tadi, ya, memperkirakan jawaban apa yang pas dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, jadi karena kaum Nabi Ibrahim kan tidak semuanya menjawab, ya, tapi hampir semuanya tersentak sadar di saat itu. Ya, meskipun berikutnya timbul kemarahan pada mereka, ya. Ya.
Nah, berikutnya kita masuk di ayat 17. Ya, ini kita sampai pada wakof yang kedua sampai Zabadar Robiyah dari Anzala. Ya, silakan Bu Elvia. Saya Rabiat, Pak. Ya, sampai Zabadar Robiyah. Ya. Anzala minas sama, dia telah menurunkan dari langit ma'an, air. Fasalat audiyatun, lalu mengalir ke lembah-lembah. Biqadariha, dengan ukurannya, fahtamalasailu, lalu harus membawa zabadan buih rabian, yang mengapung di permukaan. Ya. Anzala minas sama, dialah yang menurunkan dari langit ma'an air. Fasalat audiyatun, kemudian air itu mengalir ke lembah-lembah. Jadi audiyah ini jamak dari wadi, ya, ke lembah-lembah. Biqadiraha, dengan kadarnya atau dengan ukurannya. Jadi Allah telah mengukur berapa banyak debit air yang mesti masuk ke lembah-lembah itu. Fahtamala sailu zabadar robiyah, kemudian arusnya itu menimbulkan zabadar robiyah. Zabada ini buih, robiyah yang mengembang, gitu ya. Ya, nah itu nanti Allah akan jadikan perumpamaan, ya. Jadi ada air di sana, ada debit air yang masuk ke lembah-lembah itu, dan memang saking kencangnya, saking derasnya air itu, maka dia memunculkan zabadar robiyah. Ya, ada buih yang mengembang di sana atau buih yang terapung di sana, dan nanti akan ketahuan airnya memang tidak kelihatan, ya, yang kelihatannya buih-buihnya saja. Tapi nanti Allah itu yang mana? Apakah airnya ya, wa mimma, lanjutannya silakan Bu Linda. Ini sampai wakaf yang selanjutnya sampai wal batil, ya. Ya, sampai wal batil. Ya, silakan dari wa mimma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan sebagian dari apa logam yang mereka bakar di atasnya di dalam api. Ibtigha ahilyatin aw mata'in, untuk dijadikan perhiasan atau alat-alat yang bermanfaat. Zabadun mislu, juga terdapat buih sepertinya. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batila. Demikian itu Allah membuat perumpamaan yang benar dan yang batil. Ya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan dari apa? Maksud dari logam yang mereka bakar di dalam api. Ibtigha akhilya, untuk mendapatkan perhiasan atau untuk membuat perhiasan, ya. Au mata'in, atau alat-alat, maksudnya perabot-perabot. Zabatum mithluh, di situ juga ada buih yang semisalnya atau yang sepadan dengannya. Kadzalika yadribullahul haqq wal batil, demikian itulah Allah menciptakan kebenaran dan kebatilan. Ya. Nah, di sini kita mendapati ada perumpamaan yang Allah sebut tadi, ya, bahwasanya kalau air Allah turunkan dari langit dan di situ turun menuju lembah-lembah, dan tidak tampak airnya ketika sudah turun ke lembah-lembah itu, tapi yang tampak adalah buihnya, gitu ya. Nah, begitu juga ketika seorang mereka membakar logam-logam itu untuk membuat perhiasan atau membuat perabot-perabot yang lainnya, maka di saat benda-benda itu dibakar, memang tidak tampak bendanya, yang tampak hanya buihnya saja. Persis seperti ketika air masuk ke lembah-lembah itu. Ya. Nah, disitulah nanti kita mendapati gambaran terkait dengan yang hak dan yang batil, ya. Jadi yang hak itu adalah logamnya tadi yang hak. Yang batil, yang hilang itu nantinya adalah buihnya itu, yang dipastikan tidak ada gunanya, gitu ya. Tapi ketika dibuat, memang dia memenuhi semuanya. Jadi seakan-akan tidak ada logam di sana. Begitu juga ketika air di atas yang Allah sebut tadi, ketika air ini memenuhi audiyah atau lembah-lembah, tidak tampak di sana, yang tampak hanya buihnya saja. Ya, nah dalam kehidupan kita ini boleh jadi ada
yang model begitu ya. Ada orang itu yang memang tampak sekali di permukaan, tapi tidak berguna sama sekali. Dan ada orang-orang yang memang mereka tidak begitu tampak, tapi mereka itu luar biasa ya, punya manfaat terhadap kehidupan ini, gitu ya. Nah itu artinya ayat ini mengajak pada kita semua kaum muslimin agar berpikir ya. Nah, karena dalam kehidupan ini memang ada yang model-model begitu ya. Jadi tampak sekali manusia-manusia itu di permukaan, tapi mereka hanya bahkan buih saja, tidak punya guna sama sekali, tidak berguna. Nah, tapi di sana ada yang tidak begitu tampak, tapi mereka kegunaannya luar biasa, gitu ya. Ya, nah harapannya dengan perumpamaan yang Allah sebut di ayat 17 ini kita seperti yang dituju. Jadi artinya kita seperti air yang Allah turunkan, atau seperti logam yang dimaksud dalam ayat ini sebagai perumpamaan ya. Jadi orang beriman nanti tidak diumpamakan seperti buihnya, tapi yang diumpamakan seperti buih ini adalah orang-orang yang ingkar gitu ya. Orang-orang beriman mereka diumpamakan seperti airnya atau seperti logamnya. Ya. Jadi yang keberadaannya benar-benar bermanfaat gitu ya. Nah kita lanjutkan pada wa amma ma yanfa'u ya. Bu Wardi silakan. Ya, dari wa amma ma yanfa'un nas ya, Bu Wardi. Oh iya, udah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa amma ma yanfa'un nas. Wa amma, dan adapun apa yang memberi manfaat bagi manusia, fayamkusu fil ardh, maka ia tinggal dan menunggu di bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah yadribu membuat. Demikianlah Allah membuat. Ya Ustaz, kita bacanya kan yang ini dulu ya Ustaz, subjek dulu ya. Demikianlah Allah membuat permisalan. Iya. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun apa-apa yang berguna bagi manusia, fayamkutsu fil ardi, maka dia tetap ada di bumi. Maksudnya tidak akan hilang ya. Jadi kalau berguna bagi manusia maka dia tidak akan pernah hilang. Ya. Kadzalika yadribullahul amsal, demikian itulah ya afan. Oh ya, kadzalika afan. Kadzalika yadribullahul haqq wal batil, demikian itulah Allah menciptakan yang hak dan yang batil. Fa ammaz zabadu, adapun az-zabadu ini adalah buih, fayadhabu jufaa, maka dia akan sirna, dia akan lenyap begitu saja tanpa guna. Wa amma ma yanfa'un nas, sedangkan apa yang berguna bagi manusia, fayamkutu fil ardi, maka dia tetap akan bertahan atau berada di muka bumi ini. Kadzalika yadribullahul amsal, demikian itulah Allah menciptakan perumpamaan-perumpamaan. Ya, jadi ini Allah mengklarifikasi terkait dengan perumpamaan-perumpamaan yang disebut di awal tadi terkait air atau logamnya. Ya, yang dua-duanya bisa menghasilkan zabat atau bisa menghasilkan buih. Ya, jadi buihnya akan lenyap begitu saja tanpa ada guna. Nah, dan logamnya atau airnya ini kalau bermanfaat bagi manusia maka dia tetap berada di bumi. Jadi keberadaannya ada di situ ya. Ya. Nah, demikian itulah Allah menciptakan perumpamaan-perumpamaan tentunya agar manusia lebih mudah untuk bisa memahami di situ ya. Karena ada orang-orang yang mereka baru bisa memahami ketika ada perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebut di situ. Ya, jadi untuk mengingatkan. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 18 dari lilladzina stajabu li rabbihim. Ya, ini sampai di wakaf yang pertama sampai iftadau bih. Ya, Bu Tuti silakan. Sampai Iftadau bih. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina stajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka. Al-husna waladina lam yastajibu lahu. Pembalasan disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi
seruannya disediakan pembalasan yang buruk, maksudnya. Lau anna lahum ma fil ardi. Sekiranya bagi mereka apa yang di bumi jami'an semuanya, wa mislahu ma'ahu la laftadau bihi, dan sebanyak itu besertanya niscaya mereka menebus semua itu. Ya. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang mereka menjawab atau mereka menjawab seruan Allah, maksudnya. Jadi mereka taat dan patuh untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Li rabbihim, pada Tuhan mereka al-husna, maka mereka mendapatkan al-husna atau kebaikan. Nah, yang dimaksud ini adalah surga, ya. Jadi orang-orang yang mereka menjawab seruan Allah, ya, maka mereka akan dapatkan surganya. Walladzina lam yastajibu, sedangkan orang-orang yang tidak menjawab seruannya, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Nah, di sini seandainya mereka mendapatkan atau memiliki seluruh apa yang ada di bumi jami'an, wa mithlahu, dan seperti itu juga, ya. Jadi mereka mendapatkan atau punya harta sebesar seluruh yang ada di bumi dan 2 kali lipatnya, ya, tambahannya. Laftadu bih, niscaya mereka ingin menebusnya. Ya, jadi artinya ini juga sebuah perumpamaan bahwasanya orang hidup ini mereka tidak mungkin mendapatkan kekayaan sebesar bumi, apalagi lebih daripada itu, gitu ya. Itu tidak mungkin. Ya. Tapi kalau sekiranya mereka memilikinya, ya, dan dipakai menebus dosa-dosa mereka, pasti mereka itu ingin menebus dosa-dosa itu, gitu ya. Tapi ini sesuatu yang tidak mungkin. Nanti kalau di ayat yang lainnya, Allah tidak akan mungkin menerima kalau seandainya mereka memiliki itu. Dan sebetulnya ini ada sebuah sindiran, ya, bahwasanya mengingatkan manusia-manusia yang mereka rakus dalam hidupnya, yang mereka mencari harta dengan cara-cara yang tidak halal, gitu ya. Ya, mereka lupa dengan ibadah-ibadah mereka. Jadi yang ada di benaknya hanyalah harta dan harta, dunia dan dunia, gitu ya. Sehingga mereka meninggalkan seruan-seruan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal di situ, ya. Ya, karena semua yang mereka miliki tidak akan bisa mereka gunakan untuk menebus dosa-dosa mereka. Padahal mereka sangat berkeinginan, ya. Jadi kalau laftadau bihi ini menunjukkan bahwasanya sungguh mereka benar-benar ingin menebusnya, ya, dengan harta sebanyak itu yang mereka miliki. Ya, berikutnya Bu Husna, silakan. Ulaika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Mereka itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya. Berikutnya Bu Anida, silakan, dari Ulaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itu bagi mereka hisab atau perhitungan yang buruk. Wa ma'wahum, dan tempat kediaman mereka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Ulaika lahum su'ul hisab, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan seburuk-buruk hisab. Ya, jadi ini terkait dengan alladzina lam yastajibu lah, ya, orang-orang yang mereka tidak menjawab atau tidak mengindahkan seruan Allah. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Wa bisal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal atau tempat kembali. Jadi wajar sekali, ya, kalau mereka itu ingin menebusnya, ya. Nah, tapi tidak akan pernah mereka mampu menebusnya karena dimungkinkan, ya, mereka tidak mungkin akan punya harta sebanyak itu, ya. Ya.
Ya, jadi sehingga ini sebuah perumpamaan yang memang tampak kalau apa yang mereka inginkan itu sia-sia, gitu ya. Ya, jadi sehingga mereka diingatkan dalam hidup ini manusia tetap harus tawazun dalam kehidupannya seimbang. Tapi memang ada orang-orang yang mereka sudah dilupakan dari akhiratnya, jadi sehingga hidupnya itu hanya dunia dan dunia, tidak berpikir sama sekali terhadap akhirat mereka. Ya, dan itulah yang akan membahayakan itu. Ya. Ya, jadi dari ayat 14 sampai 18 ini mengingatkan kepada kita semua terkait dengan surat Allah ya. Jadi bahwasanya orang-orang yang beriman ya mereka menyeru pada Allah. Kalau orang-orang yang ingkar mereka menyeru pada selain Allah ya. Dan orang-orang beriman mereka akan di ujung ayat tadi orang-orang beriman mereka akan menjawab seruan Allah, sedangkan orang-orang yang ingkar mereka tidak menjawab seruan Allah itu. Ya, sehingga mereka mendapatkan hisab yang terburuk, tempat tinggal mereka jahanam dan merupakan seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Ustaz boleh Ya, tanya? kalau di ayat 17 ini ada kata anzala minas sama imaan. Ini kalau misalkan kita mendapati ada kata anzalallahu gitu ya. Itu jumlah fi'liyah anzalallahu. Kalau kita rubah jadi jumlah ismiyah, itu berarti Allahnya kita dahulukan ya. Allahu, anzalanya jadi apa kira-kira? Anzala itu Kita jadikan isim fa'il, jadi kita tasrif dulu. Ya. Anzala yunzilu inzalan wa munzalan fahuwa munziluna. Munzilun itu. Jadi kalau kita jadikan jumlah ismiyah maka akan jadi Allahu munzilun gitu ya. Jadi anzalallahu menjadi Allahu munzilun. Ya. Nah, jadi bolak-balik Ayat dari berapa Pak ismiyah. Ustaz? Oh, ayat 17. Nah, di situ tidak ada lafzul jalalah, ada anzala saja. Ya, ada lafzul jalalahnya mahdhuf ya, tersembunyi. Nah, tapi kita bisa munculkan di situ dengan kata anzalallah ya, untuk memudahkan kita tadi membuat kalimat isim gitu ya. Ya, jadi sehingga kita munculkan lafzul jalalahnya anzalallahu itu berarti jumlah fi'liyah. Kalau kita rubah jadi ismiyah berarti Allahu munzilun gitu ya. Nah, munzilun ini isim fa'il dari kata anzala. Ya. Jadi kalau isim fa'ilnya itu dimulai dhammah, mudhari'nya ini tergambar ya, bahwasanya di mudhari'nya dia tampak dhammah. Berarti dia ada di rubai ya, atau masih dengan satu huruf. Bisa af'ala wazannya atau madinya, bisa fa'ala atau bisa fa'ala. Ustaz tolong diulang Ustaz yang barusan. Kalau jadi di awal ayat 17 ada kata anzala ya. Tapi tidak ada lafzul jalalahnya, kata Allahnya tidak ada, itu mahdhuf tersembunyi. Nah, karena kita ingin merubahnya menjadi jumlah ismiyah, jadi kita munculkan ya. Ya, jadi kita anggap di situ ada kata anzalallahu gitu ya. Anzalanya fi'il, Allahunya fa'il. Nah, fi'il dan fa'il ini kemudian kita rubah menjadi jumlah ismiyah, maka Allahunya lafzul jalalah kita letakkan di depan. Allahu, anzalanya kita rubah jadi isim. Ya, nah ini berarti kita rubah jadi isim fa'il ya. Ya, isim fa'il dari anzala adalah munzil gitu ya. Allahu munzilun. Ya, itu nanti kalau kita tasrif dari anzala akan kita dapati fahuwanya adalah munzil ya. Anzala yunzilu inzalan wa munzalan fahuwa munzilun. Nah, itu munzilunya tampak di situ ya. Ya, jadi kalau kita rubah menjadi ismiyah akan seperti itu. Ya. Ya, nah ini mengenal jumlah fi'il dan ismiyah ini nanti juga tidak hanya membantu kita dalam menerjemah, tapi juga membantu kita dalam membaca, dalam tilawah ya. Ya, jadi tidak semua ayat itu dilengkapi dengan tanda waqaf. Nah, ada yang tidak pakai tanda waqaf di situ, ada yang panjang sekali tanpa tanda waqaf ya, atau ada yang berbeda-beda dalam menetapkan tanda waqaf gitu ya. Jadi sehingga kita punya pegangan terkait jumlah fi'liyah dan ismiyah gitu ya. Ya, jadi kalau satu jumlah sudah kita baca, berarti kita tidak perlu mengulangnya, kita bisa melanjutkan bacaan itu. Ya, dan
kita ketika sudah mengenal jumlah fi'liyah dan ismiyah, kita tidak mungkin akan mencomot satu kata yang tidak pas dalam kalimat ya. Misalkan ada maf'ul bih gitu ya. Jadi seorang berhenti di situ mencomot maf'ul bih, mengulang dari maf'ul bihnya ya. Itu kan tidak pas ya. Ya, misalkan kita mendapati surah pendek-pendek yang sering kali dibaca ya, misalkan al-asr ya. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, itu seorang boleh berhenti di situ ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini kalau amilus shalihat berarti amilu itu fi'il, as-shalihat menjadi maf'ul bih ya. Dan fa'ilnya sudah ada di amilu. Jadi ketika dia berhenti di situ, dia bisa langsung lanjut ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, gitu ya. Nah, kalau dia mengulang boleh, tapi kalau mengulang dari as-solihati tidak pas gitu ya. Nah, itu dianggap kalau dia mengulang as-solihati berarti dia mencomot maf'ul bih. Maf'ul bih dari wa amil itu dicopot sama dia, dipakai melanjutkan bacaan berikutnya. Nah, itu tidak pas ya. Jadi lebih baik dia tidak mengulang daripada mengulang tapi rusak kontennya gitu ya. Jadi agar tidak rusak, kalau dia ingin mengulang berarti dari wa amilu. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Nah, dari situ. Kalau dia tidak mengulang tidak apa-apa gitu ya. Jadi sudah amilus solihat, sudah objeknya sudah selesai gitu ya. Nah, dia tinggal melanjutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr misalkan gitu ya. Ya, jadi dia boleh lanjut, boleh mengulang tapi dari wa amilu. Tapi tidak mengulang dari as-solihati gitu ya. Kenapa? Kontennya tidak pas ya. Itu namanya satu kalimat diambil bagiannya saja tapi tidak semua. Nah, kalau kita sudah mengenal jumlah fi'liyah, amilus sholihat ini kan jumlah fi'liyah ya. Otomatis kita kalau mengulang berarti satu jumlah lengkap gitu ya. Jadi sehingga tidak ada yang terasa janggal dalam pengulangan kalimat itu gitu ya. Nah, dan kalau kita terjemah misalkan nanti juga sangat sinkron ya. Misalkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, ya, mereka saling menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, mereka juga saling menasihati dengan kesabaran gitu ya. Nah, kalau misalkan as-sholihat yang dicomot nanti pasti maknanya jadi terasa aneh ya. 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 Ya, kita sampai di ayat 18 ya, di 18 ya, dan PR kita tadi kalimatnya mengambil dari tambahan 4 yang tadi dari ayat dari nomor 1, kemudian 3, 8, 9 dan 10, dan perintahnya mengikuti tambahan 5 ya. Ya, jadi jumlah-jumlah ismiyah yang 5 itu kita akan rubah menjadi jumlah fi'liyah. Ya. Itu Ya, hal soal, ada pertanyaan, silahkan. Pak Ustadz. Ya, silakan. Tamrin 6 itu kok beda, buku saya tidak ada tuh. Oh, kita belum masuk di tamrin 6. Kita masih di tamrin 5, tapi soalnya ini kita adopsi dari tamrin 4 gitu ya. Ya. Jadi kita belum masuk di tamrin 6, kita masih di tamrin 5. Jadi perintahnya persis seperti di tamrin 5 yang kemarin. Cuma kalimat yang kita akan rubah itu kita adopsi dari tamrin 4. Nomor 1, nomor 3, 8, 9, dan 10. Jadi ada 5 nomor di situ ya. Ulangi Pak Ustadz. Nomor 1. Nomor 1 itu kalau kita baca al-ma'uro'ikun gitu ya. Ya, benar. Ya. Nomor 3 al-bardu qorisun, betul ya? Betul. Ya. Nomor 8 ya. Az-zujaju maksurun. Ya, betul ya? Betul. Ya, 9 al-kitu ja'iun. Ya. Benar. Betul ya. Yang terakhir yang kelima an-nawafidu mufattahatun. An-nawafidu mufattahatun. Nah, 5 kalimat ini, 5 nomor ini kita adopsi untuk dikerjakan mengikuti perintah di tamrin 5 ini ya. Jadi 5-5-nya ya, 5-5-nya kita jadikan sebagai jumlah fi'liyah seperti yang kemarin. Iya, nomor 5 apa Pak Ustadz?
nomor 9 sudah. Ya. Itu menjadi nomor berapa? 10, nomor 5 Habis 9, 10. Nomor Ya, 5 jadi hanya 10, ada Bu. 5 nomor, semuanya 5 nomor saja. Nomor 1, nomor 3, nomor 8, 9, dan 10. Jadi tidak ada 10. nomor 5. Ya. Ya, nomor 10 itu apa anunya? Oh, an-nawafidu, ya an-nawafidu Nawafidu. mufattahatun. An-nawafidu Mufattahatun. mufattahatun. Tidak ada alif Iya. lam ya. Jadi an-nawafidunya ada alif lam, mufattahahnya tidak ada. Ya. Ya, jadi 5-5-nya masih mubtada khobar, dan ini jumlah ismiyah yang dirubah jadi PR-nya fi'liyahnya. Ya, 5 PR-nya. Tanggal 25 Ya. bulan 5 tahun 2. Ya. Terima kasih. Ustaz, itu PR Bu Husna yang tadi itu harusnya 200 Ustaz. Kenapa? Oh iya, kan ada irobnya, betul. Karena ada Itu irobnya. saya mau bertanya ke Bu Husna, itu kerjakannya berapa lama? Karena tidak hanya itu Tidak ada melebihi perintah gitu ya. Ya. Bu Itu Elvia, irobnya lengkap itu. itu hanya kebetulan dan saya ya pedomannya ya 2. Pertama, saya lihat tasrif kalau itu ismun fa'il yang cocok dengan ini ya itu. Lalu kalau kasara enggak cocok karena ini aslinya I'rabnya Bu. Jadi saya yang lihat 2, tasrif dan kamus. Jadi tidak banyak-banyak. Karena ilmu saya sedikit. Bu, nggak ada perintah i'rab Bu. Ibu yang makanya 200 nilai Ibu. Ya, yang saya 100 saya berikan ke Bu Elvia. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Itu Husna, saya tadi yang dilihat apa? hanya kebetulan. Bu Kan Husna, saya dapat kebetulan. Bu Husna, Namanya orang tua. Orang Bu tua Husna. itu yang kadang-kadang diberi oleh Tuhan. Bu Husna Kemudahan. boleh tanya, Bu Husna? Bu Husna boleh tanya? 90 loh Mbak saya sekarang. Alhamdulillah. Bu Husna, Barakallah. Ibu Wardi mau nanya. Yang Iya. mau nanya tadi, yang dipegang itu 2. Satu tasrif, satunya? Kamus. Oh, kamus. Ya. Kamu sayang yang itu enggak sama loh. Kenapa? Kamu sebutkan kenapa? Saya kan saya punya 2 kamus Al-Akbar dengan kamus itu Munawir. Tapi yang lebih mudah dibaca kamus Al-Akbar. Nah itu enggak sama, banyak terjemahannya yang tidak sama. Iya. Antara Itu yang pakai yang Munawir saja. Muhammad Ya, Yunus nih itu paling yang Munawir saja. Yunus nih paling. Kalau saya Munawir saja. Yunus, Ya, kalau Muhammad Munawir Yunus memang lebih ringan ya. 4 kamusnya. Sampai saya enggak tahu namanya saking tebalnya. Saya baca kamus saja nggak ngerti, Bu. Karena disuruh beli sama tukang ojek, beli aja kamus yang tebal. Lalu si Pak D itu beli 300. Tuh ini tebal Bu, ya udah saya ada lihat namanya apa. Saya kayaknya cara baca kamus mau belajar sama Bu El. Bu El ya. Cara baca kamus saya belum pintar, Ya. Bu. Mahmud Yunus Ibu punya. Punya. Oh, Ya. Jadi Ya, boleh. dari Mahmud Yunus dulu biar Mahmud ini Yunus biar saja ringan. yang Ya. lebih mudah. Dasarnya Mbak Ya, Munawir. nanti kalau Kok sudah yang biar Mahmud baru Yunusnya pindah ke covernya Munawir. kuning ya? Saya Kalau punya seandainya biru. nggak dari ke Mahmud Yunus, Saya baru punya pindah biru. ke Munawir. Jadi cukup Mahmud Yunus aja. Nih. Kelihatan nggak? Nih. Tidak kelihatan Bu. Nggak kelihatan ya? Punya Pak Bu, Pasar Bu, biru, kuning saya gambar di punya belakang biru. Ibu tuh jadi hilang anunya. Ya itu saya mau belajar. Wajah Ibu Bu El. aja nggak Gimana jelas. cara, Bu El? Cari misalnya Saya, kayak tadi. saya punya tebal sekali, tapi namanya saya enggak tahu. Hijau, ya enggak bisa baca namanya. Ini yang beli Ibu Husna punya ini itu, yang Ibu Husna punya ini nih. Oh, itu Iya, Munawir itu. Munawir. hijau Pak, Tebal. tapi di kamar belum Ya, saya jauh punya itu juga keluar. Pak Maswar, tapi Tuh, tidak tebal. saya pakai Nah, kemarin cari yang ini lebih lengkap tapi megangnya berat. Iya, saya ada 4 kamusnya sampai ada yang saya enggak tahu namanya. Saya diajarin dong cara lihat kamusnya, Bu.
cara baca Ya, insya kamus. Allah nanti diajarin, insya Allah. Di grup Ya. dikasih tahu ya Pak. Harus Jadi hafal tadi urutan mulai abjad, lihat kayak ABCD itu harus hafal 3 huruf. urutannya. Alif. Ada kamus yang bagus, ada madi, mudhari, dan yang lain-lainnya itu, tapi saya belum ketemu. Dulu tuh punya, entah kemana ya, enggak tahu. Karena belajarnya kita kan udah lama. Baik Ustadz, kayaknya udah mau maghrib. Ya. Ya. Nah itu insya Allah. Jadi tadi kita tamir 5 tapi mengadopsi Tambahin apa? isim, jumlah ismiahnya dari tamir 4 ya, ada 5 nomor tadi. Ya. Baik. Jadi insya Allah sampai ketemu di pekan depan. Ila liqa. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.